Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Maka semuanya sehat saja? Baik, Pak. Ada yang masuk? Masuk semua. Alhamdulillah masuk semua, Pak. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada sore yang berbahagia ini, saya minta tolong salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Baik, Pak. Ya. Sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke pembelajaran. Di sini Bapak akan menerangkan sebuah materi tentang abiotik dan komponen biotik, Pak. Sebelumnya kalian tahu nggak apa itu abiotik? Kalian tahu apa itu abiotik? Abiotik itu adalah istilah yang biasanya digunakan untuk menyebutkan sesuatu yang tidak hidup atau benda-benda mati, ya. Kemudian itu ada yang kalian tahu komponen abiotik? Ya, kan beda, ada komponen abiotik, ada komponen biotik. Biotik ada lagi, sekarang abiotik masih biotik. Kalau abiotik kan tadi yang digunakan untuk benda-benda yang sudah mati, ya. Kalau komponen biotik yaitu merupakan penyusunan ekosistem ya, yang terdiri dari benda-benda yang tak hidup atau mungkin yang secara terperinci itu. Komponen abiotik itu merupakan keadaan fisik atau kimia ya, yang kita organisme yang menjadi medium dan substrat. Paham kan? Paham? Apa yang contoh abiotik? Benda-benda mati. Meja. Hah? Meja. Enggak, benda mati. Yang sekitar kita ya, kayak apa? Gunung. Benda mati. Bukan. Benda mati. Bukan. Yang tidak hidup tapi bergerak. Angin. Angin. Terus Air. air. Matahari. Air. Kan Bulan. cahaya, ya. Ada 4. Itu contoh dari abiotik. Ya, kenapa air disebutkan abiotik? Ada yang tahu? Karena hampir semua makhluk hidup itu membutuhkan air, ya. Bayangkan coba kalau makhluk hidup yang membutuhkan air, mati nggak? Pasti mati kan? Sama kayak ikan dan juga membutuhkan air, ya. Mereka juga karena mereka punya bisa, ya. Jadi mereka membutuhkan air. Kemudian udara. Kenapa orang itu membutuhkan udara? Siapa juga yang membutuhkan udara? Hah? Semua makhluk hidup. Ya, manusia juga butuh udara. Udara juga bisa jadi oksigen. Ya, udara oksigen itu sama aja, hampir. Ya, udara juga bisa jadi oksigen. Paham ini? Paham di sini? Kemudian ada cahaya matahari. Kenapa bisa cahaya matahari? Ada yang jawab? Karena ya bisa jadi fotosintesis, bisa jadi karena dipengaruhi oleh kelembaban dan temperatur, ya. Tahu kan temperatur apa? Enggak. Ya. Kemudian di sini Bapak menjelaskan tentang komponen biotik. Ada yang tahu di sini ada atau ada yang sudah pernah mendengar itu apa itu komponen biotik? Apa? Ya, silakan. Komponen biotik adalah suatu komponen yang ada dalam ekosistem dan biasanya berupa organisme makhluk hidup. Oke, bisa jadi ya. Memang sebuah komponen biotik itu memang merupakan sebuah ekosistem yang biasa merupakan sebuah organisasi organisme makhluk hidup, ya,
yang dimana komponen ini itu bisa bervariasi, ya, awal dari hewan, manusia, tumbuhan, dia bisa, ya. Kalau makhluk hidup yang ada di sekitar kita ini bisa juga, ya. Mungkin kalau bisa dijadikan contoh, apa kira-kira biotik? Banyak biotik ini. Ada saja? Terus? Banyak ya, semuanya ya. Hampir semua makhluk hidup bisa. Ya. Kemudian ini ada, kita akan masuk tentang produsen. Sebelum masuk ini, paham nggak kalian apa yang saya jelaskan dari tadi? Paham nggak? Paham ya? Paham semua ini? Jadi sudah ngerti kan apa itu yang bisa dibedakan, apa contoh-contohnya abiotik, abiotik, ya? Komponen abiotik, sudah kan? Kemudian ada prosedur produsen. Produsen merupakan komponen biotik yang di dalam tingkat teratas. Ada dulu kita dapat produsen bisa memiliki perubahan sendiri dengan cara membuat makanan untuk mereka sendiri. Apa itu? Membuat makanan untuk dirinya sendiri. Tumbuhan banyak. Apa? Tumbuhannya tumbuhan apa? Padi ya Pak. Padi. Terus? Rumput. Apalagi? Masih ada yang biasanya diambil itu. Ada yang tumbuhan yang bisa bertahan hidup. Kaktus. Nah, terus kaktus boleh juga, ya, jadi produsennya. Kami Paham. kemudian di sini ada tugasnya untuk kalian, silakan dikerjakan. Nanti kerjakannya di rumah masing-masing. Ini kerja kelompok ya, tadi kan ada yang masuk ya. Jadi tugas kelompok ini menjelaskan tentang ekosistem, ya, di lingkungan sekitar kita ini, ya, di lingkungan sekitar, di mana-mana ekosistem, ya. Ini ada dua kelompok, ya. Maaf kalau tidak membuat. Ini yang jadi dua kelompok, atau kalau mau individu juga ada apa, kalau bisa, ya. Tapi mungkin dua kelompok, ya. Sampai sini paham semua? Paham. Paham nggak? Paham. Saya kan baru tutup. Apakah di antara kalian sudah paham dengan apa yang saya jelaskan? Paham. Hah? Paham. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, bisakah dari kalian menjelaskan kepada Bapak apa yang Bapak jelaskan tadi? Ada yang bisa jelaskan? Atau Bapak tunjuk? Ya, kamu. Coba Jadi jelaskan. yang saya tangkap dari Bapak tadi ini adalah abiotik adalah sesuatu makhluk hidup yang atau benda yang mati, dan biotik adalah sesuatu organisme yang hidup. Apa itu contohnya? Kalau abiotik itu Pak, angin, cahaya, air dan lain-lain. Dan biotik itu banyak Pak, seperti makhluk hidup seperti kita, hewan, manusia. Oke. Baik, sampai sini semuanya paham? Paham. Baiklah. Sekarang kita tutup sampai sini saja pembelajaran kita pada sore yang berbahagia ini. Jangan lupa ya tugasnya, ya. Jangan lupa dikerjakan tugas kelompok, kalau individu nggak apa-apa, ya. Ya, sampai sini saja. Wabillahi